Halo guys, balik lagi sama Gojam guys. Hari ini gue mau jawab nih ya. Ada pertanyaan yang bagus nih guys. Ini ada pertanyaan, sorry, dari Bro Indo Spine ya, Bro Indo. Bro Indo Spine, Bro Indo Spine nih bertanya, sorry ya bro ya, ketimbun pertanyaannya. Jadi gue agak kelewatan ya pertanyaannya, sorry. Ini baru, jadi udah lama nih. Tapi gue hari ini mau jawab ya. Oke, masuk ya guys, langsung ke pertanyaannya. Halo Bro Gojam, Indospin lagi nih. Iya Bro, Indospin nih, jadi dulu juga udah pernah bertanya, tapi nggak apa-apa, nanya lagi nggak apa-apa ya guys. Kalau udah nanya lagi nggak apa-apa. Bro Indospin lagi nih, makasih untuk respon videonya kemarin. Kali ini mau minta pendapat Bro Gojam lagi. JLC, Reverso, dan Cartier Tank itu dikenal sebagai jam quiet luxury dan dressy. Menurut lu yang mana yang lebih ikonik dan mana yang lebih cakep kalau dipakai? Secara horologi yang mana lebih bagus? Tanda tanya. Ada gak jam persegi merek lain yang ikonik juga yang setara dengan dua jam ini? Thank you bro. Oke. Bro Indospin ini bagus-bagus tuh pertanyaannya loh. Ini pertanyaannya juga bagus banget ya. Oke, gua akan jawab ya. JLC, Reverso, dan Cartier Tank dikenal sebagai jam quiet, luxury, dan dressy. Iya, setuju banget gue. Itu memang dua itu jam mewah, terus dressy banget gitu ya. Nggak ada sporty-sportynya. Ini mah dua dressy gitu ya. Terus udah gitu quiet ya, quiet luxury. Karena apalagi JLC, ya kalau Cultra itu bener-bener sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mereknya tuh kalau bukan orang yang ngerti jam tuh biasanya tuh nggak tahu soal ini merek. Jadi ini bener-bener emang quiet banget gitu. Kalau misalnya lu pakai JLC mau pamer, ada banyak orang ya, sebenarnya banyak sekali, mayoritas orang beli-beli jam kayak begini tuh sebenarnya buat pamer sebenarnya, jujuran lah. Ini memang kenyataan gitu ya. Ya biasanya nggak pakai JLC gitu. JLC mah memang bukan buat orang begituan gitu. Biasanya memang buat orang yang benar-benar seneng jam gitu ya. Kalau Cartier orang masih tak banyak tahu itu jam mahal gitu ya. Jadi kalau dibilang jam quiet luxury, Cartier Tank sih gue merasa nggak juga sih bro. Sebenarnya kalau menurut gue sih nggak juga, karena Cartier tuh lumayan ngetop loh mereknya gitu ya. Apalagi di kalangan perempuan itu banyak banget. Cartier tuh banyak orang tahu itu jam mahal gitu. Tapi kalau dulu aja gue belum ngerti jam tangan aja gue tahu Cartier tuh jam mahal. Tapi kalau JLC itu memang nggak banyak orang tahu. Itu yang kalau menurut gue itu yang quiet luxury gitu. Kalau Cartier sih gue bilang nggak terlalu lah. Tapi dua-duanya sama-sama dressy ya. Nah, menurut lu yang mana yang lebih ikonik dan mana yang lebih cakep kalau dipakai? Nah ini gue jawab ya. Menurut gue mana yang lebih ikonik? Kalau menurut gue dua-duanya ikonik. Dua-duanya tuh ikonik ya. Cartier Tank itu udah jadi icon ya. JLC Reverso juga itu icon gitu ya. JLC itu yang paling ikonik ya Reverso-nya gitu. Nah, Cartier juga tanknya gitu. Itu ikonik banget gitu. Jadi menurut gue sih kalau ditanya sama gue mana yang lebih ikonik, gue bilang dua-duanya udah ikonik gitu ya. Dua-duanya udah ikonik, udah ini gitu. Cuma mungkin bukan mana yang lebih ikonik, mungkin lo mau bilang mana yang lebih terkenal gitu ya. Mungkin mana yang lebih terkenal gitu ya. Nah, kalau menurut gua ya begini, bro. Kalau menurut gua lebih ikonik mana, dua-dua sama-sama ikonik. Gak ada bisa bilang mana yang lebih ikonik. Kayak ngomong Speedmaster Submarine mana yang lebih ikonik, ya dua-duanya sama-sama ikonik gitu. Jadi pertanyaannya adalah mana yang lebih terkenal gitu ya. Kalau mana yang lebih terkenal menurut gua sih mungkin Cartier Tank kali ya. Karena menurut gua Cartier tuh brandnya yang lebih terkenal daripada JLC gitu. Bahkan pernah kan gue baca brand survei gitu ya, Cartier tuh merupakan salah satu merek yang terkenal loh gitu. Ada Omega, setahu gue tuh 5 besar ya, Omega, Rolex. Nah Cartier tuh ada di dalamnya gitu loh. Gue lupa rankingnya berapa, tapi pokoknya itu Cartier tuh lebih ngetop daripada JLC gitu. Jadi menurut gue Cartier Tank itu lebih ngetop daripada JLC. Dan ini yang gue mau bilang gitu ya, kalau perempuan ya itu tahu banget Cartier gitu. Nah ini jam-jam Cartier ya banyak banget dipakai sama perempuan gitu, banyak banget dipakai sama perempuan. Jadi di kalangan perempuan tuh jam Cartier tuh ngetop
gitu loh. Jadi makanya kalau menurut gua ya Cartier tuh lebih ngetop sih menurut gua daripada JLC. JLC tuh cuma bener-bener orang yang ngerti jam, yang bener-bener suka jam tangan baru tahu nih merek gitu loh. Dan udah gitu juga biasanya ya laki-laki gitu loh, laki-laki nah tahu lah JLC gitu loh, karena kan biasanya hobi jam tangan begini kan biasanya cowok ya gitu. Jadi kalau menurut gua Cartier lebih ngetop sih bro gitu ya. Tapi kalau iconic mah sama-sama udah jadi icon lah, jadi nggak bisa bilang mana yang lebih iconic gitu ya. Terus udah gitu lo tanya mana yang lebih cakep kalau dipakai gitu ya. Nah kalau ditanya ya mana yang lebih cakep kalau dipakai, kalau menurut gua gini bro, apa kalau masalah cakep nggak cakepnya menurut gua gimana ya? Kalau Cartier itu menurut gua tuh lebih feminin gitu loh, karena seperti gua udah bilang gitu ya, banyak banget perempuan pakai jam Cartier gitu. Bukan berarti laki-laki nggak pakai gitu, tapi Cartier sendiri tuh sebenarnya Cartier itu gimana ya ngomongnya ya? Gue udah pernah bahas sih Cartier ya. Cartier itu sebenarnya mereknya sih bagus gitu ya. Mereknya bagus gitu. Tapi dia juga terkenal sama buat-buat perhiasan gitu loh. Nah, udah gitu tuh, jadi dia bukan, malah dia lebih terkenal sebagai perusahaan yang buat perhiasan dibanding jam tangan gitu. Jadi Cartier ada buat jam-jam tangan yang bagus gitu ya. Tapi mereka lebih terkenal buat jam perhiasan gitu loh. Buat perhiasan dibanding jam tangan gitu. Nah, makanya jam Cartier itu lebih banyak dipakai cewek biasanya gitu. Jadi, kalau lu tanya gue mana yang lebih cakep kalau dipakai, kalau gue personally, kalau gue lebih suka sih JLC ya. Karena menurut gue Cartier itu tuh jamnya karena lebih banyak dipakai sama perempuan ya. Gue ngerasa jam tangannya tuh lebih feminin dibanding JLC. Kalau JLC tuh lebih lebih cocok lah buat cowok gitu ya. Jadi kalau gue sih gue lebih suka JLC sih gitu. Dan begitu apa namanya, gue juga kurang sukanya lagi adalah Cartier Tank itu ya, banyak banget variannya dan banyak banget variannya yang pakai quartz. Karena sekali lagi itu jam Cartier ini banyak dipakai sama cewek, jadi banyak movementnya juga quartz gitu loh. Walaupun ada juga yang otomatis gitu, tapi kalaupun otomatis movementnya juga lebih biasa gitu. Kalau JLC itu lebih movementnya juga lebih apa ya, lebih lebih advance gitu loh. Jadi makanya menurut gue sih Reverso sih ya, kalau menurut gue lebih bagus sih ya dipakai ya gitu. Tapi ada juga sih gue tau laki-laki yang juga pakai Cartier Tank gitu. Tapi menurut gue terlalu gimana? Terlalu dressy gitu loh. Lebih lebih auranya lebih feminin gitu. Jadi gue lebih suka JLC Reverso sih gitu ya. Lagian juga sebenarnya JLC Reverso itu dulu sejarahnya itu kan buat orang pakai apa tuh dia main olahraga gitu kan gitu, apa yang main apa tuh bola gitu, golf gitu ya kalau nggak salah. Terus apa biar dia nggak kena apa namanya, nggak kena bola atau apa, jadi makanya reverso bisa dibalik begitu gitu. Jadi sejarahnya aja itu sebenarnya reverso tuh sejarahnya sporty banget tuh gitu loh. Jadi bukan jam feminin gitu ya, sedangkan Cartier Tank ya gue ngerasa lebih feminin lah gitu. Jadi gue lebih suka reverso sih, menurut gue lebih cakep itu sih kalau dipakai gitu ya. Tapi sekali lagi ini subjektif lah gitu, tapi ini menurut pendapat gue aja sih, kan lu kan tanya pendapat gue kan ya gitu. Terus secara horologi yang mana yang lebih bagus? Nah kalau menurut gue secara horologi sih bagusan reverso ya, karena seperti gue udah bilang, kalau Cartier Tank itu ya karena buat perempuan kali ya. Jadi gue lihat gitu, kalau gue lihat gitu ya, banyak banget yang movementnya pakai quartz. Kalau nggak pakai quartz, pakai yang otomatis, tapi otomatiknya juga kelasnya masih basic gitu ya. Tapi kalau reverso ya itu tuh banyak banget loh komplikasinya gitu loh. Ada yang biasa aja, ada yang reverso dual time gitu ya, dimana dia bisa dua sisi, jadi movementnya tuh kompleks kan, karena dia bisa waktu dibalik ada dial lagi, dia apa track second time zone gitu. Terus udah gitu jadi ada komplikasi GMT-nya, ada juga gue tahu ada reverso yang ada komplikasi yang lebih macam-macam gitu ya. Ada yang 8 days power reserve gitu ya, sampai 8 hari power reserve. Ada yang big date gitu ya. Jadi banyak gitu. Ada yang moon phase juga ada gitu. Jadi reverso tuh lebih kompleks gitu ya. Jadi secara movement menurut gue tuh lebih apa ya, lebih bagus gitu ya dibanding Cartier Tank gitu. Jadi kalau lu tanya gue secara horologi mana yang lebih bagus, menurut gue lebih bagus reverso kemana-mana sih. Lebih bagus Jaeger LeCoultre. Jaeger LeCoultre tuh secara merek aja lebih terkenal ya buat masalah movement gitu ya. Jadi kalau secara horologi gue bilang, walaupun sekali lagi bukan Cartier nggak ada buat jam yang horologi kelas tinggi, ada gitu. Tapi dia itu kayak special collectionnya dia gitu loh. Tapi kalau kayak Cartier Tank gini tuh nggak masuk gitu. Jadi lebih bagus
reverso secara horologi gitu ya. Gue juga secara pribadi lebih suka reverso sih dibanding Cartier Tank sih gitu. Terus ada gak jam persegi merek lain yang ikonik juga yang setara dengan kedua ini? Ada gak? Oke. Kalau jam persegi yang merek lain yang ikonik kayak gini, kalau yang setara sih kayaknya udah nggak ada ya bro ya, setahu gue ya. Gue cuman tahu ada Monaco, Tag Heuer Monaco itu lumayan ikonik ya, walaupun nggak itu lumayan lah Tag Heuer Monaco, tapi Tag Heuer kan di bawah ya, di bawah Reverso ya, di bawah Jaeger-LeCoultre kan. Terus sudah gitu yang persegi lagi ya, kayaknya udah susah ya. Ada Patek Philippe Gondolo, tapi itu juga lebih ke persegi panjang ya. Persegi panjang, ya tapi kotak lah gitu. Gondolo, tapi itu kan super ya. Gitu ya. Itu kan udah super high end ya. Di atas Jaeger-LeCoultre malah kan. Gitu. Jadi nggak banyak sih bro, nggak banyak ya. Kalau jam kotak sih ya. Kalau menurut gue sih di kelas menengah upper luxury begini, menurut gue sih cuma dua ini kayaknya ya. Tank, Cartier Tank sama JLC Reverso sih ya. Cuman ini aja sih kalau gua rasa sih ya. Gitu loh. Paling karena gini bro, karena jam tangan itu memang biasanya tuh lingkaran bulat. Jadi makanya nggak terlalu banyak ya yang bentuk-bentuk kotak begini gitu loh. Gue sendiri juga lumayan senang sih sama jam tangan bentuk kotak ya. Gitu ya. Ada bagus ya loh, ada bagus ya gitu. Gue pernah lihat misal perempuan pakai Cartier Tank gitu ya. Itu biasanya manis so, karena seperti gue udah bilang ya, Cartier Tank itu kan feminin banget ya gitu ya. Jadi kalau gue lihat perempuan pakai Cartier juga gue lihat bagus gitu loh. Dan nggak tahu kenapa gue ngerasa cocok gitu, bentuknya kotak gitu ya, jatuhnya di tangan bagus, cakep gitu. Jam tangan kotak itu kalau misalnya lebih nggak lazim dibanding yang lingkaran ya. Tapi kalau misalnya kalau lu dapet yang bentuk pas sama tangan ya, gue rasa jam tangan kotak itu manis banget gitu loh. Tapi nggak terlalu banyak sih di market ya. Gue cuma bisa mikir sih ya ini dua aja sih. Kalau di luar ini paling ya yang ada di pikiran gue ya itulah Monaco, Tag Heuer Monaco sama Patek Philippe Gondolo. Nah itu gitu. Lain daripada itu nggak ada sih, ya nggak berapa ada yang terakhir. Gue tau kayak Longines, ada kayak collection mereka yang pakai kotak-kotak gitu. Tapi nggak terlalu inilah, nggak terlalu terkenal gitu, nggak ikonik juga. Oris juga ada tapi nggak ikonik gitu ya gitu. Tapi kalau menurut gue gini, sebelum gue akhirin ya video ini ya, Bro Indo ya, kalau misalnya Bro Indo Spend ya, kalau misalnya lu mau beli jam tangan kotak ya, saran gue satu sih, lu harus coba, karena jam tangan kotak itu jatuhnya di tangan tuh bakal beda jauh loh sama jam tangan lingkar. Kalau jam tangan lingkaran ya itu dia tuh misalkan kalau misalnya ya kayak gua nih ya, ini sebagai contoh aja ya, gua tuh bisa pakai jam tangan lingkaran tuh sampai 40 41 tuh gue bisa tuh gitu. 42 udah mulai agak besar tapi masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya gua pakai jam tangan kotak, gua pakai misal 42 mili itu udah 40, kalau kan karena jam tangan kotak, tapi kalau jam tangan kotak gitu ya, sorry, ukurannya aja agak-agak beda ya. Tapi maksud gue gini, intinya yang gue mau ngomong gini, jam tangan kotak itu ya, jatuhnya di tangan tuh akan lebih besar daripada jam tangan lingkaran. Gitu, itu yang gue mau bilang. Jadi makanya kalau lu mau beli jam tangan kotak, lu harus lu harus coba, lu bener-bener harus coba gitu loh. Karena kalau enggak ya, lu bisa takutnya tuh gagal. Takutnya lu nanti lu pikir kayak lu nggak coba ya, lu pikir lu pakai itu aja, pakai referensinya kayak ukuran jam tangan lingkaran tuh bisa salah beli tuh gitu. Jadi harus dicoba gitu ya, bener-bener harus dicoba. Kayak misalnya, jadi contoh kayak misal gua tadi kan, gua tuh bisa ukuran 42 mm aja gue bisa kan kalau di kalau di jam tangan lingkaran gitu kan ya. Tapi masalahnya kalau jam tangan kotak gitu ya, itu tuh biasanya tuh dia ukurannya itu tuh kayak misalnya Reverso gitu ya, seingat gue ya. Itu kan dia ada yang ada yang large, yang large, ada yang Reverso large, ada yang medium gitu ya. Nah, kalau gue pikir ya, gue bisa pakai 42 mili gitu ya. Nah, terus gue pikir tuh biasanya tuh kalau misalnya gue nggak coba gitu ya, gue pikir
wah gue pakai aja yang large gitu, karena kan buat cowok kan. Kalau Reverso kan yang medium katanya buat cewek, yang large buat cowok gitu kan. Nah gue kan bisa pakai sampai 42 mili tuh jam tangan lingkaran. Gue pikir kan bisa large kan gitu kan, tapi gue pernah coba loh, wah yang large itu kegedean, gue malah jelek banget jatuhnya. Jadi gue harus justru malah pakai yang medium yang katanya buat cewek gitu. Makanya itu yang gue bilang, lo harus coba kalau misalnya jam tangan kotak, karena itu jam tangan kotak itu jatuhnya di apa, di tangan tuh akan lebih besar gitu loh, karena dia kan bentuknya kotak begitu gitu loh. Jadi dia tuh makan 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 daging gitu gitu ya. Ya begitu aja sih menurut gua sih bro, bro Indospan ya. Semoga ini membantu ya bro ya, jawabannya ya. Oke begini aja ya. Makasih bro Spine udah nanya. Guys kalau misalkan punya pertanyaan kayak bro Spine boleh ya bertanya. Nanti kalau apa gue bisa bahas kayak begini ya. Makasih guys udah nonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya. Tonton terus channel ini. Makasih guys. Bye bye.